Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministri. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Istilah takdir umumnya berkonotasi negatif. Namun jika kita memperhatikan secara cermat, tidak selalu demikian. Takdir adalah fakta yang tidak bisa dihindari. Ada hal-hal tertentu dalam hidup di mana seseorang tidak bisa memilih, artinya menerima takdir. Misalnya, terlahir dari anggota keluarga tertentu, memiliki jenis kelamin tertentu, mengalami kematian dan sebagainya. Itu adalah takdir atau ketentuan dari Allah yang Maha Kuasa yang tidak bisa dihindari. Dalam hidup setiap orang percaya juga ada takdir yang tidak bisa dihindari sebagai bagian dari perjalanan iman, namun dimengerti sebagai sesuatu yang istimewa, yang luar biasa, yang mengagumkan, dan tidak akan pernah disesali. Matius 5 ayat 13 sampai dengan 20 menjelaskan takdir tersebut. Menarik. Keistimewaan takdir hidup orang percaya menurut Matius 5 ayat 13 sampai dengan 20 merupakan khotbah 3 seri. Keistimewaan takdir hidup orang percaya di seri pertama menggunakan teks utama dari Matius 5 ayat 13 dengan tekanan utama mampu hidup menjadi garam dunia. Mampu hidup menjadi garam dunia, Matius 5 ayat 13 menjelaskan hidup yang berfungsi, bermanfaat di dalam Kristus. Firman Allah berkata dalam Matius 5 ayat 13, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang." Istilah Yunani untuk garam menggunakan kata alas, artinya salt. Garam yang merupakan kata benda. Dalam Matius 5 ayat 13, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan orang banyak, yakni para pendengar, bahwa mereka adalah garam dunia. Garam merupakan suatu senyawa yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk banyak hal, terutama untuk makanan. Garam identik dengan rasa. Garam dapat digunakan untuk membuat masakan menjadi lezat. Garam merupakan suatu senyawa yang berdampak bagi orang yang merasakannya. Yesus berkata bahwa para pendengarnya saat itu adalah garam dunia, artinya sekumpulan orang-orang yang dapat berdampak atau berfungsi atau berguna bagi sesama, bahkan bagi dunia. Garam merupakan pengawet makanan yang biasa seringkali dipakai secara simbolis. Orang percaya merupakan penahan dari kerusakan dunia yang ditunjukkan dengan perbuatan jahat. Jadi perbuatan jahat yang ditunjukkan dunia itu bisa ditahan atau dihentikan oleh orang percaya. Garam di Palestina yang kotor bisa menjadi tawar. Dan Kristus menjadikan hal tersebut sebagai ilustrasi untuk menunjukkan keganjilan dari orang percaya yang tidak berguna. Umat Allah yang diberkati Tuhan, berpikir menjadi garam dunia akan bisa dipahami secara baik melalui proses pembuatan garam pada saat Matius menulis suratnya. Pembuatan garam dahulu kala berbeda dengan zaman sekarang ini. Dahulu garam terbuat dari air rawa. Jika unsur garam itu menguap, maka yang tinggal hanya sisa-sisa yang tidak mungkin lagi diasinkan.
Jika garam itu masih baik, maka garam tersebut berfungsi untuk mengawetkan. Murid-murid Yesus Kristus diumpamakan seperti garam yang baik, yakni menunjukkan hidup yang bermanfaat, berdampak atau berfungsi. Sebagaimana garam diperlukan untuk melezatkan dan mencegah makanan dari pembusukan, demikian pula orang percaya dan gereja harus merupakan teladan yang saleh di dalam dunia dan harus melawan kebobrokan moral dan kecurangan yang nyata dalam masyarakat. Gereja yang tidak menjadi garam adalah gereja yang suam secara rohani, yang memadamkan kuasa Roh Kudus, tidak mampu menampilkan hidup beriman, bahkan sepakat menjadi atau menjalani hidup yang duniawi, sebagaimana dicontohkan oleh bangsa Israel dalam Hakim-Hakim 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa itu melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku. Matius memberikan penekanan bahwa orang percaya harus berpikir untuk berguna sebagai penahan dari kerusakan moral di dunia ini. Hal ini bisa terjadi bila mempunyai hikmat. Artinya berpikir untuk bisa mempengaruhi orang lain, yakni menjadi teladan yang saleh, bukan sebaliknya menjadi orang yang dipengaruhi oleh nilai-nilai masyarakat yang tidak beriman atau hidup di dalam dosa. Hidup orang percaya harus bermanfaat untuk menahan kerusakan moral atau memberi dampak positif. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan hal ini. Pertama, hidup orang percaya yang bermanfaat atau bermoral atau berdampak positif dimulai dengan takut akan Tuhan yang menjadi sumber hikmat. Amsal 1 ayat ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Takut akan Tuhan menyebabkan kita memiliki hikmat untuk menggunakan waktu dengan sebaik mungkin dan tidak membiarkannya berlalu untuk hal yang sia-sia, melainkan untuk hal-hal positif yang tentunya berguna, bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Jangan biarkan waktu berlalu tanpa melakukan sesuatu yang bernilai. Jangan melakukan sesuatu tanpa memperhatikan skala prioritas. Jangan menunda untuk memilih atau melakukan sesuatu yang terbaik, karena kesempatan atau waktu tidak akan terulang lagi. Hal kedua yang perlu kita perhatikan terkait dengan hidup orang percaya yang harus bermanfaat, harus berguna, harus berdampak positif untuk menahan kerusakan moral adalah menunjukkan dinamika keteladanan hidup yang positif. Itu jelas sekali dinyatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu.
yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Keteladanan yang positif terlihat melalui kata-kata yang menjadi berkat, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi, dan kata-kata yang penuh kuasa. Tingkah laku yang baik tentu tidak menjadi sandungan. Kasih yang tulus ikhlas bukanlah kasih yang pura-pura atau kasih yang tawar. Kesetiaan yang mengikut atau melayani Tuhan dilakukan tanpa pamrih. Tidak mudah menyerah sekalipun banyak tentangan. Konsistensi merenungkan firman Allah menjadikan setiap orang bisa menjadi garam dunia. Perlu tanggung jawab, perlu sikap yang giat dalam menggunakan karunia Allah. Semakin orang bertumbuh dalam Tuhan, maka dia akan semakin menguasai diri sesuai dengan kehendak Allah. Ingat, sikap hidup berbicara lebih keras dari kata-kata. Artinya keteladanan hidup merupakan kesaksian yang lebih hebat dari sekedar kata-kata yang manis, kata-kata yang indah, kata-kata yang brilian. Orang-orang lebih mudah mempercayai keteladanan hidup daripada sejumlah teori-teori yang terucap melalui kata-kata yang indah seperti apapun. Ingat, keteladanan merupakan sikap yang harus dilakukan secara konsisten, sembari berhati-hati. Jangan memberi peluang atau kemungkinan menjadi sandungan. Ada pepatah, kemarau setahun dihapus hujan sehari. Artinya kebaikan yang banyak bisa dihapus oleh kejahatan sekejap atau kejahatan yang sedikit. Kebaikan yang panjang dihapus dengan kejelekan yang singkat atau yang pendek. Menjadi teladan harus konsisten. Jangan sampai perjuangan hidup yang sudah lama untuk menjadi berkat sia-sia hanya karena dosa tertentu yang dilakukan seketika. Keistimewaan takdir hidup orang percaya dengan menggunakan teks utama dari Matius 5 ayat 13. Tekanannya adalah mampu hidup menjadi garam dunia. Artinya hidup orang percaya harus bermanfaat untuk menahan kerusakan moral, atau hidup orang percaya harus berdampak positif yang dapat dilakukan dengan dua hal. Pertama, dimulai dengan takut akan Tuhan yang menjadi sumber hikmat. Kedua, menunjukkan dinamika keteladanan hidup yang positif. Tuhan Yesus